A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikah, sesungguhnya orang-orang yang telah mewafatkan mereka, ya, tawaffa, wafatnya sempurna. Jadi siapapun yang mati, Allah ya, malaikat matikan, tua atau muda, bahkan anak-anak, itu sejatinya sudah sempurna. Wafat itu artinya sempurna. Jadi nggak ada istilah apa, belum waktunya ya. Jadi sudah waktunya cukup, jatah hidupnya udah habis semua, jatah makannya, minumnya sudah habis ya. Jadi memang hidup itu kan ngabisin jatah aja ya Pak, jatah habis sudah mati, walaupun stok masih banyak. Jadi wafat itu artinya apa? Sempurna. Kalau mati artinya tidur ya. Tawaffahumul malaikatu, telah mewafatkan mereka al malaikatu, para malaikat. Jadi malaikat ini memang ada yang secara khusus bertugas mencabut nyawa ya. Itu malaikat, itu kelompoknya malaikat siapa? Israel ya. Israel. Pak Yanto bukan Nyomodipati, bukan. Kalau Nyomodipati mah wayang gitu ya. Dewa. Zalimi anfusihim, menganiaya diri mereka sendiri ya, matinya dalam keadaan menganiaya diri mereka sendiri. Maksudnya apa? Dalam keadaan zalim, baik meninggalkan kewajiban ya, mati dalam keadaan meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, apalagi mati musyrik, termasuk itu bahkan zalim yang paling besar ya kalau mati musyrik. Qalu ya, mereka para malaikat bertanya, fima kuntum ya, bagaimana kamu ini ya. Jadi pertanyaan bernada menyalahkan, kok bisa-bisanya ya pas giliran cabut nyawanya kok lagi zolim gitu ya. Jadi kita nggak tahu ya Pak, makanya jangan sekali-kali apa mencoba-coba zolim lantaran kita merasa belum waktunya mati gitu ya. Jangan sampai, karena memang kita nggak tahu kapan kan. Maka mati itu harus dipersiapkan. Siap-siap itu berarti mengkondisikan selalu dalam keadaan berbuat baik ya, dalam keadaan ibadah itu. Qalu, kemudian orang-orang yang mati zolim tadi, yang dicabut nyawanya keadaan zolim, berkata, jawab, kunna mustad'afina, kami adalah orang-orang yang lemah ya. Dhaif ya Pak, lemah ya, dhaif. Kita sering ngomong kaum du'afa. Nah, du'afa itu jamak pada dhaifun. Dhaif jamaknya du'afa, orang-orang yang lemah. Mustad'afin juga sama, orang-orang yang lemah. Ini namanya jamak mudzakkar salim. Orang-orang yang lemah, atau bisa dikatakan orang-orang yang tertindas lah, karena mungkin jumlahnya minoritas, tinggal di sebuah negara yang penguasanya zalim, musyrik, kafir gitu ya. Kemudian dipaksa musyrik, mau musyrik, nah, mestinya tidak mau gitu ya. Seperti Ashabul Kahfi, disuruh musyrik, udah lari aja pokoknya, lari ya. Akhirnya sampai Allah kasih gua ya untuk nginep ya Pak, sampai beratus-ratus tahun lari. Mustad'afina, mereka tertindas atau lemah fil ardi, di bumi ya. Artinya sebagai tadi ya, kaum muslimin mukmin yang lemah, tertindas, nggak berdaya ketika dipaksa oleh penguasa yang zalim. Nah, waktu itu mereka supaya nggak dizolimi, nggak dipaksa, nggak disiksa, mereka tanggalkan syariat gitu ya. Disuruh nggak pakai jilbab, lepas jilbabnya gitu ya Pak. Disuruh apa, nggak boleh ngaji, ya udah nggak usah ngaji gitu ya. Qalu, kemudian para malaikat berkata, alam takun ya, bukankah ada ardullah, bumi Allah itu wasiatan, luas. Jadi malaikat menyalahkan. Kalau bahasa kasarnya, emangnya kamu nggak tahu apa bumi Allah itu luas gitu ya. Fatuhajiru fiha, maka kamu bisa hijrah padanya. Jadi jangan apa, diem aja, ngejogrok aja di situ ya, lari cari ya ke bumi lain ya. Jadi tanah Allah itu, bumi Allah itu bukan cuman Jelambar doang kira-kira gitu ya, bukan cuma Kapuk saja, bukan cuma Jakarta saja gitu ya. Seperti apa Pak? Pada umumnya kita pada hijrah dari kampung ke kota. Nah, karena masalah ekonomi aja bisa hijrah,
Ya, masalah ekonomi ya Pak. Kenapa masalah akidah tidak gitu kan? Masalah syariat tidak. Faulaika, maka mereka itu adalah ma'wahum, tempat tinggalnya. Ya, ma'wa itu isi makan, ya, kata benda yang mengandung arti tempat, asal katanya awa, ya, awa itu menempati, ya, ma'wa itu tempat. Ma'wahum, tempat tinggal mereka, jahannamu, neraka jahanam. Jadi kalau melihat ayat ini, hijrah yang dimaksud adalah hijrah tempat, ya, hijrah makan di tempat yang tidak kondusif untuk dilaksanakan syariat Islam, pindah ke negeri yang kondusif, yang bisa boleh, ya, dengan mudah menjalankan syariat Islam. Wasaat, dan seburuk-buruk masiro, tempat kembali, itu neraka jahanam. Jadi nggak main-main. Jadi nggak cukup kita menyandang apa status muslim tapi menanggalkan syariat, ya, kemudian ketika mati masih tetap ditanggalkan, akhirnya inilah mati zolim, berarti mati yang su'ul khotimah, tempatnya neraka jahanam, gitu ya. Nah, illa, kecuali, nah, ada pengecualian, ya, pengecualian. Jadi mereka yang di atas terancam neraka jahanam itu gara-gara nggak hijrah, padahal mereka tidak bisa melaksanakan syariatnya dengan benar, maka dipengecualikan adalah al-mustad'afin tadi, ya, sama yang di atas, mustad'afin, orang-orang yang lemah, orang-orang yang do'if, orang-orang yang lemah, minar rijal, di kalangan laki-laki. Kira-kira siapa tuh Pak? Laki-laki kok lemah? Berarti orang tua, ya, aki-aki, ya. Wanisa'i, dan wanita, berarti nenek-nenek, nini-nini, ya, itu. Wal wildan, dan anak-anak yang masih bocah memang, ya, wildan itu jamak waladun, itu artinya anak. Akar katanya walada, melahirkan, walidah ibu, walidun ayah, gitu ya, ayah. Dan anak-anak berarti memang, ya, anak-anak, ya, anak-anak itu meliputi dari mulai apa, sibyan, ya, orok, kemudian tiflun, ya, balita, gulam, baru gede, gitu ya, itu masih anak-anak. Kalau sudah suban, fityah, itu pemuda, itu udah bukan anak-anak lagi itu, ya. Itu justru lagi gagah-gagahnya kalau itu, ya. La yastati'una, mereka tidak sanggup, nggak bisa, ya, khilah, ya, khilah apa Pak? Khilah. Kita sering ngomong la haula wala quwata. Ya, haulah sama dengan khilah. Nggak ada daya. La yastati'una, mereka tidak mampu berdaya upaya, ya, karena lemahnya sebagai aki-aki tadi. Kan lemahnya mereka sebagai nenek-nenek tadi. Kan lemahnya mereka sebagai bocah, ya, yang memang belum kuat fisiknya. Wala yahtaduna, dan mereka tidak bisa menempuh, ya, kata hadayahdi itu petunjuk, ya Pak. Tidak bisa, layah taduna, tidak bisa menempuh sabila jalan, ya, baik karena fisiknya yang lemah, ya, karena jauhnya tempat, ya, dan juga nggak tahu tempatnya juga bisa, apalagi bocah nggak ngerti, ya, seperti itu. Jadi kalau dia nggak diajak sama orang tuanya, kalau aki-aki nggak dibawa sama yang muda, gitu ya. Gitu. Jadi kalau sudah kondisi seperti ini harus hijrah. Makanya Rasulullah SAW Pak dengan 70-an sahabat di Mekah itu luar biasa, ya, tinggalkan semua, ya, hartanya, ya, bahkan ada yang tidak membawa keluarganya karena situasi yang belum memungkinkan, demi apa Pak? Menyelamatkan akidah, ya, menyelamatkan akidah. Jadi yang hijrah ke Madinah waktu itu, masih Yasrib, itu bukan orang-orang miskin. Abdurrahman bin Auf kaya raya, Sa'ad bin Abi Waqqas juga orang yang kaya, kemudian siapa? Utsman bin Affan juga orang kaya, Abu Bakar orang kaya, itu. Tapi ditinggalkan demi menyelamatkan akidah, bukan menyelamatkan harta atau nyawa. Itu. Jadi karena udah perintah hijrah. Kenapa? Karena memang di Mekah itu sudah tidak kondusif lagi untuk dilaksanakan syariat. Ya.
perintah sholat sudah turun ya bersama dengan Mi'raj Nabi, tapi waktu itu Masjidil Haram belum bisa dikuasai, Pak. Yang menguasai orang-orang kafir, orang-orang musyrik ya itu. Kemudian perintah sholat Jumat juga sudah turun, tapi belum bisa melaksanakan sholat Jumat seperti itu. Jadi memang keadaannya sangat lemah karena termasuk kaum minoritas ya. Dan pengikut Nabi dari 70 orang itu juga banyakkan orang-orang lemah dari orang-orang bekas-bekas budak ya. Bilal bin Rabah, Ibnu Mas'ud, Khobab bin Al-Arts ya, itu orang-orang memang dari kalangan budak. Di samping juga ya banyak pemuda-pemuda ya. Tapi begitu ada perintah hijrah, berangkat semua. Walaupun harus meninggalkan rumahnya, sawah ladangnya, ya, ladangnya, ternaknya, hartanya. Ya. Kisah siapa? Suhaib Arumi, Pak. Itu salah satu di antara sahabat Nabi yang jelas-jelas ketika mau hijrah itu dihalang-halangi oleh kafir Quraisy, dikejar. Nah, waktu itu dia sendirian. Nah, begitu dihalang-halangi oleh para tokoh Quraisy, langsung dibilang, kalian tahu kan siapa saya? Saya ini jago panah. Ini orang Romawi, Pak. Saya tidak akan menyerah sebelum semua anak panah saya yang di wadahnya ini habis. Gitu. Saya tidak akan menyerah sebelum semua anak panah yang di wadah ini habis. Nah, mereka nggak mengambil resiko dengan jemparing dimiliki oleh Suhaib Arumi. Ya. Tapi Suhaib juga berkata, kalau kamu mau selamat ya, dan ya, mau harta, tuh harta saya tinggalkan di sana. Nah, akhirnya udah mereka tidak mau ambil resiko dengan nyawa yang jadi sasaran jemparing-jemparingnya siapa? Suhaib Arumi. Akhirnya mereka lari ngacir sambil menjarah hartanya Suhaib. Jadi harta ditinggalkan dan dijarah oleh orang kafir. Dan semua yang kaya-kaya seperti termasuk Abdurrahman bin Auf. Jangankan membawa harta, istrinya pun nggak ada yang bawa satu pun. Ya, ukuran seorang Abdurrahman bin Auf, harta istri juga pasti nggak satu ya. Kalau orang sangat-sangat kaya raya. Makanya begitu sampai di Madinah ditakafulkan dengan sahabat Ansor. Waktu itu ditakafulkan tuh disatukan ya Pak, dipersaudarakan. Jadi sahabat-sahabat itu dipersilakan singgah di rumah-rumah sahabat-sahabat Ansor tanpa ngontrak, ya, tanpa bayar, gratis ya, selagi belum punya rumah sendiri. Itu. Nah, kata sahabat Ansor, kamu hijrah tanpa harta, saya punya harta banyak. Kalau kamu mau, harta saya akan bagi dua buat kamu separuh. Kamu hijrah tanpa membawa istri, saya punya istri dua. Kalau kamu suka akan saya ceraikan satu. Pilih yang mana? Ya, luar biasa. Ya, ini saking cintanya antara sesama muslim tadi, cinta karena Allah ya. Tapi tadi seorang muslim yang punya muruah, yang punya gengsi dan harga diri, nggak nggak pakai haji mumpung ya, apalagi celamitan. Nah, kalau celamitan kan minta-minta, ini ditawarin aja nggak usah ya, nggak usah. Saya ya, kamu tunjukin aja pada saya di mana pasar gitu. Bahkan sahabat-sahabat Ansor ada yang sampai ingin rata-rata membagi ladang-ladangnya. Tapi kata Nabi, jangan. Nabi ngomong jangan, kasih hasilnya aja. Ya, kasih hasilnya saja. Nah itu ya. Jadi para sahabat muhajir di Mekah ke Madinah itu benar-benar nggak membawa harta. Nah itulah resiko dakwah ya, artinya harus berkorban harta dan jiwa yang itu pasti nggak disia-siakan. Bahkan para sahabat semua beriktikad untuk tidak kembali ke Mekah, untuk tidak kembali, bahkan diminta didoakan sama Nabi supaya mati di tanah hijrah, supaya mati di tanah hijrah, bukan mati di Mekah ya Pak, mati di Madinah. Itu itikadnya. Makanya begitu Sa'ad bin Abi Waqqas waktu haji wada sakit keras, yang dipikir bakal membawa kematiannya di haji wada itu di Mekah. Nah, waktu kan dibesuk sama Nabi
doain, dipegang, Allahumma rabbana isfi Sa'ad gitu ya. Sa'ad bilang, ya Rasulullah, doakan kami agar kami ini tidak mati di tanah yang kami tinggalkan. Nah, kemudian Nabi doakan, dan ternyata doa Nabi dikabulkan. Tapi ada satu sahabat yang mati di Mekah, namanya Sa'ad juga, tapi bukan Sa'ad bin Waqqas. Satu sahabat mati di Mekah, yang lain tidak, ya semuanya mati di tanah hijrah atau di tempat yang lain, tapi bukan di Mekah. Nah, sampai karena tadi mikir terus, ya dipikir ini bakal sakit yang bawa kematiannya. Ya Rasulullah, engkau tahu kan saya ini dzumalin, saya ini orang yang banyak harta. Jadi walaupun waktu hijrah nggak bawa apa-apa, Pak, kan sahabat itu orang yang rajin ya, dalam bekerja, dalam bermaisah, maka sempat berubah keadaannya. Saya banyak harta, sementara aku punya anak cuma satu, itu pun cuma perempuan. Jadi kalau anak cuma satu, Pak, cuma atu-atunya perempuan, itu hartanya, harta warisannya nggak otomatis jadi punya anaknya semua, tidak. Anak perempuan itu cuma dapat separuh, ya separuh. Kemudian istrinya dapat 1/8 karena ada anak. Nah, sisanya nanti buat adik kakaknya almarhum. Nah, karena saya ini orang kaya, anak saya cuma satu perempuan, bagaimana kalau saya berwasiat, sedekah bahasanya, bersedekah ya, dengan 2/3 harta saya. Maksudnya biar mati bawa pahala banyak ya. Kata Nabi, jangan, nggak boleh. Kamu mati dalam keadaan meninggalkan ahli waris kaya itu lebih baik daripada ahli warisnya itu miskin lagi meminta-minta. Bagaimana kalau saya sedekah separuh? Nggak boleh juga, jangan. Bagaimana kalau 1/3? Kata Nabi, 1/3 itu kasirun, ay kabirun.